Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas dua contoh soal berkaitan dengan mata kuliah pengukuran dan pemetaan. Langsung aja, untuk materi yang pertama itu yaitu kesalahan menengah beda tinggi pergi pulang. Contoh soalnya, hitunglah kesalahan menengah beda tinggi rata-rata pergi pulang dari data water passing sebagai berikut. Untuk menghitung kesalahan menengah beda tinggi pergi pulang ini, kita memerlukan 3 rumus. Rumus yang pertama yaitu kesalahan menengah untuk 100 km. Rumusnya adalah akar sigma P kali D kuadrat per 2 dikali N. Lalu rumus yang kedua yaitu kesalahan menengah untuk 1 km, di mana rumusnya adalah M100 per akar 100. M100 ini merupakan hasil dari kesalahan menengah untuk 100 km. Lalu rumus yang ketiga, yaitu kesalahan menengah pergi pulang, di mana rumusnya adalah M1 per akar 2. Nah, ketiga rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi satu rumus, yaitu rumus kesalahan menengah pergi pulang, M0 sama dengan akar sigma P kali D kuadrat per 2 dikali N dikali 100 dikali 2. Dari rumus ini, kita tahu kalau untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita perlu data P, data D, data sigma P kali D kuadrat, dan juga N. N sendiri merupakan jumlah titik yang kita perhitungkan. Langsung aja, pertama itu kita akan mencari nilai D untuk titik 1 sampai titik 7. D ini biasanya diminta dalam bentuk nilai mutlak dan juga dalam satuan milimeter. Tujuannya dalam satuan milimeter itu agar perhitungan kesalahan menengah kita itu lebih detail. Nilai D ini bisa kita cari dengan cara pembacaan pergi dikurang pembacaan pulang. Di sini berarti untuk D1 bisa kita hitung dengan cara 5,978 dikurang 5,985 dikali 1000. Lalu kita mutlakkan, maka akan diperoleh hasil 7 mm. Dikali 1000 ini tujuannya tadi itu untuk konversi satuan dari meter ke milimeter. Untuk D.2 berarti bisa kita cari dengan cara 5,796 dikurang 5,792 dikali 1000, lalu kita mutlakkan dan akan diperoleh hasil 4. Untuk titik 3, 4567 dapat kita hitung menggunakan cara yang sama dan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Berikutnya kita cari data P untuk setiap titik. P sendiri rumusnya adalah 100 dibagi S. 100 itu merupakan konstanta dari alat yang digunakan untuk perhitungan, sedangkan S itu merupakan jarak yang diketahui pada soal. Untuk P1 berarti dapat kita hitung dengan cara 100 per 77 dikali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat min 3-nya ini tadi udah diketahui di soal, kalau setiap jarak dalam tabel itu dikali 10 pangkat min 3. Maka nanti P1-nya itu kita akan dapatkan hasil 1298,7013. Untuk P.2 bisa kita hitung dengan cara 100 dibagi 73 kali 10 pangkat min 3. Akan kita dapat hasil 1369,863. Untuk titik yang tersisa, yaitu titik 3 sampai 7, kita hitung menggunakan rumus dan cara yang sama. Lalu berikutnya kita hitung juga P kali D kuadrat untuk setiap titik. Untuk titik 1, P kali D kuadrat yaitu 1298,7013 dikali 7 pangkat 2. Nanti akan kita peroleh hasil 63.636,3636. Lalu untuk P kali D kuadrat titik 2, kita hitung dengan cara 1369,863 dikali dengan 4 pangkat 2. Nanti akan kita peroleh hasil 21.917,8082. Kita hitung titiknya sampai kita peroleh data P kali D kuadrat untuk titik ke-7.
Nah, di rumus tadi itu kita butuh data sigma P kali D kuadrat juga. Nah, jadi setelah kita hitung P kali D kuadrat dari titik 1 sampai titik 7, kita jumlahkan semuanya dan kita akan dapat sigma P kali D kuadratnya. Setelah kita dapat sigma P kali D kuadrat, kita udah bisa langsung masuk ke rumus untuk menghitung kesalahan menengahnya. Yang pertama, kita hitung kesalahan menengah untuk 100 km. Rumusnya itu akar sigma P kali D kuadrat per 2 dikali N. Sigma P kali D kuadratnya tadi udah kita dapat 348.000 dan sekian-sekian. Kita bagi dengan 2 kali 7. 7-nya ini jumlah titik yang kita perhitungkan. Nanti setelah dihitung, kita akan dapat hasil 157,8748 mm. Lalu berikutnya kita hitung kesalahan menengah untuk 1 km. Rumusnya itu M100 di per akar 100. M100 tadi udah kita dapat 157,8748. Kita bagi dengan akar 100, diperoleh 15,7875. Lalu yang terakhir kita hitung kesalahan menengah pergi pulangnya. Rumusnya itu M1 per akar 2. M1-nya tadi kita dapat 15,7875, kita bagi dengan akar 2, nanti dapat hasilnya itu 11,1634 mm. Nah, hasil kesalahan menengah pergi pulang atau M0 ini merupakan jawaban yang dicari dari soal nomor 1. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu menghitung ketinggian titik. Soalnya, diketahui tinggi titik J sama dengan 132,2452 meter. Hitunglah ketinggian titik-titik 1, 2, 3, 4, dan K bila diketahui data water passing seperti yang tertera pada tabel. Nah, untuk mengerjakan soal tinggi titik ini, kita memerlukan dua rumus. Yang pertama adalah rumus beda tinggi. Rumus beda tinggi atau delta H itu sama dengan water passing belakang dikurang water passing muka. Lalu kita juga perlu rumus beda tinggi rata-rata. Beda tinggi rata-rata ini rumusnya beda tinggi water passing pergi dikurang beda tinggi water passing pulang. Untuk soal tinggi titik, kita juga memerlukan rumus kontrol yang berfungsi untuk memastikan bahwa perhitungan kita itu sudah benar atau tidak. Langsung ke penyelesaian soalnya. Di sini kita tulis dulu data yang diketahui dari soal untuk water passing pergi, pembacaan rambu belakang dan mukanya. Tidak lupa juga kita cari sigmanya. Tujuan kita cari sigma ini adalah untuk kontrol nanti. Diperoleh sigma water passing pergi yang belakang itu 8,5199 dan yang muka 8,5159. Berikutnya kita bisa hitung beda tinggi water passing pergi. Rumusnya tadi itu water passing belakang dikurang water passing muka. Berarti untuk beda tinggi water passing pergi antara titik J dan titik 1 bisa kita cari dengan cara 2,5152 dikurang 1,4852. Maka akan kita peroleh hasil 1,03. Lalu beda tinggi water passing pergi antara titik 1 dan titik 2 bisa kita cari dengan cara 0,8135 dikurang 1,3751. Maka akan kita peroleh hasil min 0,5616. Untuk beda tinggi water passing pergi antara titik 2 dan 3, 3 dan 4 serta 4 dan K dapat kita hitung dengan cara yang sama dan rumus yang sama, dan akan diperoleh hasil sebagai berikut. Tidak lupa juga kita menghitung totalannya atau sigmanya. Diperoleh sigmanya itu 0,004. Lalu di tabel water passing pulang ini, kita isi juga data-data yang diketahui dari soal tadi. Lalu kita hitung sigmanya, diperoleh sigmanya adalah sebagai berikut. 8,6999 untuk water passing pulang yang belakang, dan 8,9979 untuk yang muka. Lalu kita hitung beda tinggi water passing pulangnya. Rumusnya sama dengan beda tinggi water passing pergi, cuma asal datanya itu yang berbeda. Berarti beda tinggi water passing pulang untuk titik J dan titik 1 bisa kita hitung dengan cara 1,3851 dikurang 2,4131.
Diperoleh nanti hasilnya min 1,028. Lalu untuk beda tinggi water passing pulang antara titik 1 dan titik 2 bisa kita hitung dengan cara 1,4251 dikurang 0,8245. Nanti kita peroleh hasilnya 0,6006. Titik selanjutnya kita hitung menggunakan rumus yang sama dan kita hitung juga sigmanya. Diperoleh sigmanya yaitu min 0,298. Lalu kita hitung juga beda tinggi rata-ratanya. Rumus beda tinggi rata-rata itu beda tinggi water passing pergi dikurang beda tinggi water passing pulang, kita bagi dengan 2. Berarti untuk beda tinggi rata-rata antara titik J dan titik 1, kita cari dengan cara 1,03 dikurang min 1,028, kita bagi dengan 2. Diperoleh hasilnya 1,029. Untuk beda tinggi rata-rata antara titik 1 dan 2, bisa kita cari dengan cara min 0,5616 dikurang 0,6006. Kita bagi 2, akan diperoleh hasil min 0,5811. Kita hitung untuk di antara titik 2 dan 3, 3 dan 4, dan 4 dan K, diperoleh hasil sebagai berikut. Beda tinggi rata-rata ini, tidak lupa juga kita cari sigma atau tepalannya. Diperoleh sigmanya 0,151. Lalu kita udah bisa hitung tinggi titiknya. Pertama tinggi titik J tadi itu diketahui di soal 132,2752. Nah, untuk tinggi titik 1 bisa kita cari dengan cara tinggi titik sebelumnya ditambah dengan beda tinggi rata-rata antara kedua titik. Pada titik 1 ini, berarti tinggi titiknya bisa kita cari dengan cara 132,2752, kita tambahkan dengan 1,029. Diperoleh hasil 133,3042. Lalu untuk tinggi titik 2, bisa kita cari dengan cara 133,3042 ditambah minus 0,5811. Nanti hasilnya tinggi titik 2 itu 132,7231. Kita bisa hitung tinggi titik 3, 4, dan K dengan cara yang sama, dan akan diperoleh tinggi titik paling akhirnya itu, yaitu titik K, adalah 132,4262. Setelah mendapat tinggi titik akhir, kita melakukan kontrol menggunakan rumus-rumus yang sebelumnya tadi itu, dengan tujuan untuk memastikan apakah hasil kita ini sudah benar atau tidak. Kontrol yang pertama yaitu beda tinggi pergi sama dengan sigma B pergi kurang sigma M pergi. B ini maksudnya belakang dan M ini maksudnya muka. Tadi kita sudah hitung sigma B pergi dan sigma M perginya itu 8,5199 dengan 8,5159. Kita masukkan ke rumusnya, setelah kita kurang, kita peroleh beda tinggi perginya itu 0,004. Lalu untuk beda tinggi pulangnya, sigma B pulang dikurang sigma M pulang. Hasil sama dengan 8,6999 dikurang 8,9979. Maka akan kita peroleh hasil min 0,298. 8,69 dan 8,99 ini tadi kita peroleh juga dari penjumlahan water passing pulang yang belakang dan muka. Lalu kontrol yang ketiga yaitu beda tinggi rata-rata. Beda tinggi rata-rata ini rumusnya beda tinggi pergi dikurang beda tinggi pulang dibagi 2. Beda tinggi perginya tadi, di sini kita dapat 0,004, kita kurang dengan min 0,298 lalu kita bagi dengan 2. Diperoleh hasilnya 0,151. Kontrol yang terakhir yaitu tinggi titik akhir sama dengan tinggi titik awal ditambah delta H rata-rata. Tinggi titik awal tadi yaitu tinggi titik J 132,2752, kita tambahkan dengan 0,151 hasil perhitungan kontrol rata-rata tadi. Maka nanti diperoleh tinggi titik akhirnya itu 132,4262.
Kalau misalnya perhitungan kita benar, maka hasil 132,4262 ini akan sama dengan tinggi titik akhir yang tertera pada tabel, yaitu tinggi titik K yang 132,4262 warna merah ini. Sekian untuk pembahasan contoh soal pengukuran dan pemetaan. Terima kasih.